Pemirsa, perkembangan teknologi menjadi celah empuk para scammer untuk meraup pundi-pundi dari awam yang tidak paham. Bentuk scam pun semakin beragam, mulai dari love scam, meraup keuntungan dari korbannya dengan dalih cinta, hingga scam melalui pesan singkat dan media sosial. Lalu adakah solusi agar kita terhindar dari scam? Berikut segmen telusur kasus scam merajalela negara bisa apa oleh jurnalis Metro TV Reida Pulpi. Scam kian merajalela di Indonesia. Setidaknya 66% orang Indonesia pernah merasakan scam, di mana sebagian besar merasakan 55 kali percobaan penipuan sepanjang tahun. Kalau kita lihat paling banyak scam dilakukan melalui pesan aplikasi instan dan panggilan telepon. Lalu bagaimana negara bergerak dan hadir untuk mengatasi scam yang kian meresahkan? Ikuti penelusuran kami. Scam di Indonesia kian merajalela. Perkembangan teknologi menjadi celah empuk para scammer untuk meraup pundi-pundi dari awam yang tak paham. Bentuk scam pun kini beragam, mulai dari love scam, meraup keuntungan dari korbannya dengan dalih cinta, hingga scam melalui pesan singkat dan media sosial, mempermainkan psikologis korban hingga rela transfer jutaan rupiah. Sampai menipu korban seolah pelaku berasal dari institusi tertentu, tentunya dengan mengancam korban. Tak bermain sendiri, para pelaku melancarkan aksinya dengan terstruktur dalam sebuah komplotan. Awal Januari lalu, jajaran Polresta Yogyakarta berhasil meringkus jaringan love scam internasional dengan modus operandi penyedia konten pornografi dan interaksi chat berbayar melalui aplikasi kencan. Dari 64 orang yang diamankan, 6 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka mengincar warga negara asing mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, hingga Australia. Setahun beroperasi, total mereka memiliki 200 karyawan. Namun, warga sekitar mengaku tak tahu menahu aktivitas ilegal yang dilakukan komplotan ini. Kalau itu memang bangunan itu memang sama pemiliknya memang dari awal memang dikontrakkan ya, cuma sudah berganti-ganti pengontraknya dan ini kebetulan kurang lebih 1 tahun. Sejak mulai dikontrak itu memang sudah aktivitasnya warga nggak tahu, Pak? Tidak tahu karena juga perizinannya waktu itu saya baca sebenarnya ada untuk perizinan itu ada di tempat Bapak Ketua RT. Cuman saya juga melihat dari foto dari perizinan itu memang itu usaha semacam usaha mikro dan itu perizinan ada di Bekasi. Jadi tidak, cuman itu aja usaha mikro itu, jadi tidak disebutkan perinciannya seperti apa, itu juga tidak. Tak hanya love scam, kini marak scam yang mengaku berasal dari aplikasi pinjaman online atau pinjol. Kami menemui Edo yang meminta identitasnya disamarkan. Edo baru-baru ini diteror oleh seorang pria yang mengaku dari aplikasi pinjol yang tak pernah ia tahu sebelumnya. Pelaku mengetahui identitas lengkap, bahkan mengantongi foto Edo, dan memintanya membayar tagihan yang tak pernah Edo lakukan. Jadi waktu itu saya dihubungi oleh salah satu pinjol, terus saya disuruh untuk membayar sebesar 750. Nah, saat itu saya kaget, pinjaman apa ini ya? Gitu, dan saya tidak merasa untuk meminjam. Gitu. Lalu saya tanya gitu, tapi dia hanya memberikan foto saya, terus KTP sama kata-kata kasar seperti itu kan. Nah, terus dia bilang coba dibuka aja aplikasinya. Lah, saya merasa tidak meminjam dan saya tidak ada aplikasinya. Saya coba untuk download di aplikasi tersebut gitu kan. Ternyata di situ tertera ada nama saya gitu kan. Nah, nomor KTP dan nomor rekening di situ. Nah, lalu saya buka lagi, saya lihat lagi di pengaturan itu sendiri. Sedangkan di pengaturan itu sendiri data saya tidak ada, kosong sama sekali. Akhirnya saya diamkan dan dia terus meneror saya dengan WA. Lalu saya ke bank tersebut, saya mencoba untuk pembayaran. Nah, dengan pembayaran itu sendiri saya ke teller. Nah, teller menyatakan, Pak, ini bukan nama Bapak dan ini bukan perusahaan di mana tempat Bapak kerja, gitu. Nah, bahkan di situ juga ada pihak petugas juga, polisi, menyatakan, Pak, ini penipuan, udah tidak usah ditanggapi, gitu. Akhirnya saya tidak jadi untuk membayarkan. Nah, dia selalu meneror saya, mengini saya gitu kan. Nah, setelah itu, setelah meneror saya terus-terusan, nah
Terus pada tanggal 12 itu saya mencoba lagi. Nah, cuma dia mengunci dari virtual account itu sendiri sampai saya dikasih 3 kali virtual account. Yang terakhir adalah saya disuruh transfer untuk ke salah satu banknya dia. Cuma bukan di bank tapi di ATM itu sendiri. Nah, di sana pun juga ada polisi. Nah, akhirnya polisi juga menyatakan, Pak, ini penipuan, nggak usah ditanggapi. Edo sempat melaporkan kasus ini ke bank terkait dan OJK. Namun hingga kini belum ada jalan keluar. Waktu itu saya sempat menghubungi ke OJK, ya kan, melalui aplikasi OJK, menanyakan tentang aplikasi pinjol ini gitu. Karena saya tidak merasa dan dari OJK menyatakan, Pak, coba kirim bukti-buktinya. Saya sudah kirim bukti-buktinya ke OJK itu sendiri. Nah, OJK memberikan pernyataan, Pak, ini adalah pinjaman ilegal gitu, bukan bertanggung jawab daripada kami. Coba Bapak hubungi ke cyber untuk penanganan kasus pinjaman ilegal tersebut. Nah, akhirnya saya coba untuk minta websitenya, saya kirim laporan-laporan saya ke sana. Sampai saat ini tidak ada tanggapan sih dari cyber untuk penanganan pinjaman ilegal itu sendiri gitu. Bahkan saya telepon di 157 itu juga tidak bisa gitu. Untuk saat ini semenjak saya dari salah satu bank yang ada di Keranggan dan saya bicara dengan pihak polisian, bahkan pihak polisian juga minta nomor dari orang tersebut, ya dari situ saya sudah tidak terima lagi WA itu sendiri gitu. Maraknya kasus scam menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk anggota Komisi 11 DPR RI Hasanuddin Wahid. Ia mendorong Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengawasi industri keuangan secara tegas. Masyarakat juga diminta lebih waspada. Jangan mudah memberikan data pribadi kepada siapapun, termasuk orang yang mengaku berasal dari lembaga atau institusi. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, sejak 22 November 2024 hingga 28 Desember 2025, tercatat 411.055 laporan penipuan dengan total kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, berhasil diselamatkan dana sebesar 402,5 miliar rupiah. Untuk menekan kerugian korban dan mempercepat proses penegakan hukum, OJK dan Bareskrim Polri menandatangani perjanjian kerjasama yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan laporan pengaduan polisi secara langsung melalui sistem IASC. Perjanjian ini meliputi penanganan laporan pengaduan, penanganan laporan polisi, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan SDM, hingga pemanfaatan sarana prasarana. Lalu, apalagi jalan keluar dari pemerintah? Registrasi SIM card berbasis biometrik ini mulai ditetapkan oleh pemerintah mulai tanggal 1 Januari 2026, namun sifatnya masih sukarela. Pelanggan masih bisa menggunakan NIK sebagai cara untuk mendaftar. Sementara mulai tanggal 1 Juli 2026, bagi Anda pelanggan baru SIM card ini wajib menggunakan biometrik wajah. Sementara bagi pelanggan lama tidak perlu melakukan registrasi ulang. Ini menjadi salah satu cara yang dianggap pemerintah untuk menutup celah kejahatan digital. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayah Abdullah menyampaikan, kebijakan pindai wajah atau face recognition bagi pelanggan baru SIM card menjadi jawaban dari scam yang terus-menerus terjadi. Pakar keamanan siber Pratama Persada menyebut, kebijakan ini merupakan langkah positif, meski dalam pelaksanaannya masih banyak PR yang perlu diperhatikan, terutama terkait keamanan data pengguna. Fitrahnya sebenarnya bagus. Secara ide itu sangat bagus. Kenapa? Karena para penjahat scammer ini, dia bisa melakukan kejahatannya kan gara-gara mereka terlalu gampang untuk membeli SIM card, terlalu gampang untuk meregistrasi SIM card, ya kan? Dan sekarang juga banyak dijual tuh di toko-toko voucher pinggir jalan. Kemudian juga ternyata dimudahkan, yang dulu kita batas maksimal 1 orang 3 SIM card. Ternyata dengan 1 KK, dengan 1 NIK, itu ternyata bisa sampai ratusan, bisa banyak ternyata gitu, ya kan? Bahkan ada sampai ribuan, bahkan ada sampai ratusan ribu gitu. Nah, ini kan jadi problem.
ya kan? Karena begitu gampangnya orang registrasi SIM card, akhirnya penipu itu gampang lah. Pakai sekarang untuk nipu-nipu, sejam kemudian dibuang, pakai baru lagi, nelpon lagi, apalagi tambahin adanya SMS gratis antar operator, kemudian ada bonus-bonus lain yang membuat memang dunia perskeman ini menjadi murah bagi para penjahat, ya kan? Sehingga apa? Ini nggak boleh dibiarkan. Harus ada mekanisme yang bisa membatasi orang untuk bisa menyalahgunakan nomor secara sembarangan, sehingga muncullah ide untuk ya udah pakai biometrik aja gitu. Nah, yang jadi masalah gini, bagus idenya gitu. Yang jadi masalah adalah di Indonesia masalah keamanan itu masih menjadi masalah yang krusial sekali. Tapi kan operator juga punya tanggung jawab harusnya. Kalau ada SMS scam, harusnya kan mereka memfilter. Ketika ada SMS penawaran judi online, harusnya mereka ngeblok, ya kan? Tapi kan ternyata tidak dilakukan, gitu. Nah, oleh karena itu teknologi pun juga penting berperan. Kalau sampai teknologi itu digunakan untuk melakukan pencegahan terjadinya scam, tentu masyarakat yang terlindungi akan jauh lebih banyak. Karena kalau data biometrik kita ini sampai bocor, kemudian diambil oleh orang, diambil oleh penjahat, seumur hidup kita ini akan terancam. Hingga September 2025, jumlah pelanggan layanan seluler yang datanya telah tervalidasi tercatat lebih dari 332 juta. Padahal jumlah penduduk dewasa Indonesia hanya 220 juta. Selisih ini menunjukkan adanya jutaan nomor seluler tak aktif dan berpotensi disalahgunakan. Kami hubungi melalui pesan singkat Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Marwan Obaasir, mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan registrasi SIM card berbasis verifikasi biometri untuk meningkatkan keamanan siber dan menutup celah penyalahgunaan layanan telekomunikasi dalam kejahatan digital. ATSI menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang mengacu standar internasional dengan audit berkala hingga perlindungan data pribadi. Namun Pratama kembali menambahkan, kebijakan pindai wajah masih menjadi tantangan besar bagi keamanan siber. Seharusnya ada langkah lain yang bisa dilakukan. Misalnya, deteksi bagi pengguna yang melakukan aktivasi tak wajar. Namun literasi masyarakat juga perlu ditingkatkan. Kita ini hanya bisa menjadi korban dan calon korban saja. Sehingga yang bisa membuat kita ini bertahan adalah kewaspadaan. Hanya kalau kita waspada. Dan waspada itu bisa kita dapatkan kalau kita mendapatkan literasi tentang awareness ancaman kejahatan ini. Yang jadi masalah adalah pemerintah kita itu sangat terbatas resource-nya untuk memberikan edukasi ini. Termasuk juga media itu juga sangat terbatas, ya kan? Padahal terutama generasi-generasi yang tua, baby boomers dan lain-lain, mereka juga mendapatkan paparan internet yang sama dengan kita. Dan mereka ini menjadi target. Kakek kita, nenek kita, orang tua kita, itu yang menjadi target mereka. Gitu. Nah, oleh karena itu, literasi ini menjadi sangat penting dan itu bukan hanya tugas pemerintah, itu tugas kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai adik, sebagai tetangga, itu mengingatkan gitu. Nah, masih ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk mereduksi para scammer ini gitu. Misalnya bagus nih pertanyaannya. Misalkan saat ini orang registrasi SIM card antara saya dengan perusahaan besar, dengan perusahaan-perusahaan iklan gitu misalkan, yang dia sekali registrasi ada ribuan SIM card gitu, itu sama. Menggunakan SIM card yang menggunakan NIK yang sama, menggunakan KK yang sama, caranya sama registrasinya. Nah itu nggak boleh lagi harusnya. Ketika registrasi itu dilakukan oleh masyarakat biasa, registrasi SIM card untuk nelpon kebutuhan, untuk komunikasi, kemudian untuk pembicaraan dengan keluarga, untuk connect internet itu ya, oke lah kita nggak apa-apa nih dengan cara biasa gitu, nggak ada risikonya. Tapi ketika orang terdeteksi registrasinya langsung 1000 SIM card gitu, ya kan, kemudian 1000 itu ternyata 3 hari lagi dia registrasi 2000 lagi gitu. Itu kan terdeteksi oleh operator. Nah, orang-orang seperti itu, perusahaan-perusahaan seperti itu harusnya diawasi dengan baik. Mereka lah yang nanti harus pakai biometrik. Bolehlah kalau mereka pakai biometrik tuh. Berkembangnya teknologi membuka celah baru bagi kejahatan berbasis digital. Pemerintah perlu turun tangan,
Masyarakat juga perlu menambah wawasan. Bersama-sama perangi kejahatan digital. Ada sejumlah cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka penipuan digital atau scam. Nah, dari cara-cara tersebut, menurut Anda mana yang paling efektif? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.